Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan aku Rice Gustiani Putri dengan NIM 24016150. Nah, pada kali ini aku akan membahas materi mengenai struktur organisasi media cetak khususnya pada surat kabar. Nah, sebelum kita masuk ke dalam strukturnya, perlu kita ketahui dulu nih, apa sih pengertian dari struktur organisasi media cetak ini? Struktur organisasi pada media cetak, khususnya surat kabar, adalah susunan jabatan dan tugas sebuah perusahaan pers yang bertugas mengelola proses pencarian berita, penulisan, penyuntingan, hingga pencetakan dan penyebaran koran kepada masyarakat umum. Struktur ini juga bertujuan untuk agar setiap bagian itu memiliki tanggung jawab yang jelas serta proses produksi dan berita yang cepat, teratur, dan akurat. Secara umumnya, organisasi surat kabar itu terbagi menjadi dua bagian besar, yaitu pada bagian redaksi yang bertugas menangani isi atau pemberitaan dan bagian non-redaksi yang mengelola administrasi, pemasaran, dan distribusi. Oke, langsung aja kita masuk pada struktur yang pertama. Baik, kita masuk pada bagian redaksi. Nah, bagian redaksi ini merupakan bagian yang sangat penting dalam surat kabar karena bertanggung jawab langsung terhadap isi berita, kualitas informasi, serta kebenaran data yang disampaikan kepada masyarakat. Bagian ini memastikan bahwa setiap berita yang dipubliskan telah melalui proses peliputan, penulisan, dan penyuntingan yang baik sehingga informasi yang disampaikan akurat, jelas, dan dapat dipercaya oleh pembaca. Nah, pada bagian redaksi ini terdapat pimpinan umum. Pimpinan umum adalah orang yang bertanggung jawab atas seluruh kegiatan perusahaan media, baik yang berkaitan dengan redaksi maupun manajemen bisnis. Ia menentukan kebijakan besar perusahaan, mengarahkan visi dan misi media, serta memastikan bahwa perusahaan media dapat berjalan dengan baik dan berkelanjutan. Selain itu, pimpinan umum juga berperan dalam menjaga reputasi dan kredibilitas media di mata masyarakat. Selanjutnya kita turun ke bawah dan bertemu dengan pimpinan redaksi. Nah, pimpinan redaksi ini bertugas membantu mengatur kebijakan redaksional serta menentukan arah pemberitaan yang akan dimuat dalam surat kabar. Ia memimpin seluruh tim redaksi dan memastikan bahwa berita yang dipubliskan sesuai dengan kode etik jurnalistik, tidak menyesatkan, dan memberikan nilai informasi bagi masyarakat. Pemimpin redaksi juga memutuskan berita mana yang layak diterbitkan dan berita mana yang perlu diperbaiki atau ditunda. Lalu kita masuk ke dalam bagian redaksi. Pada bagian redaksi ini terdapat yang pertama redaktur pelaksana. Redaktur pelaksana ini memiliki tugas untuk mengkoordinasi kegiatan redaksi sehari-hari. Ia mengatur pembagian tugas kepada wartawan, mengawasi proses peliputan berita, serta memastikan bahwa semua berita yang dapat diselesaikan tepat waktu sebelum proses pencetakan dilakukan. Dengan kata lain, redaktur pelaksana ini berperan sebagai penghubung antara pemimpin redaksi dengan anggota tim redaksi lainnya. Lalu di bawahnya ada redaktur atau juga bisa disebut juga dengan editor. Redaktur ini bertugas menyunting atau memperbaiki naskah berita yang telah ditulis oleh wartawan. Proses penyuntingan ini meliputi perbaikan tata bahasa, struktur kalimat, kelengkapan informasi, serta keakuratan fakta yang telah disajikan. Tujuannya jelas, agar berita dapat lebih jelas, mudah dipahami oleh pembaca, dan sesuai dengan standar penulisan jurnalistik. Lalu di bawahnya ada layout atau desain grafis. Bagian layout ini bertugas mengatur tata letak halaman surat kabar. Mereka menentukan posisi teks, judul, foto, dan elemen grafis lainnya agar tampilan koran terlihat lebih menarik, rapi, dan mudah dibaca. Serta tata letak yang baik juga membantu pembaca memahami informasi dengan lebih nyaman. Lalu, kita masuk pada reporter atau wartawan. Reporter atau wartawan ini merupakan orang yang bertugas mencari dan mengumpulkan berita dari lapangan.
Mereka melakukan wawancara dengan narasumber, melakukan observasi terhadap suatu peristiwa, serta mengumpulkan berbagai data yang diperlukan. Setelah itu, wartawan menuliskan hasil liputannya dalam bentuk berita yang nantinya akan disunting oleh editor sebelum diterbitkan. Lalu, terdapat juga fotografer, yaitu fotografer bertugas mengambil gambar yang berkaitan dengan peristiwa atau berita yang sedang diliput. Fotografer ini berperan penting dalam surat kabar karena dapat mengambil foto yang dapat memberikan gambaran nyata kepada pembaca mengenai suatu kejadian. Selain ini, fotografer itu juga membuat berita lebih nyaman dan menarik, juga memperkuat informasi yang disampaikan. Setelah kita membahas struktur organisasi media cetak koran pada bagian redaksi, sekarang kita masuk pada bagian non-redaksi. Nah, pada bagian non-redaksi ini atau juga bisa dibilang pada bagian perusahaan merupakan bagian yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan bisnis dan operasional perusahaan media. Walaupun tidak terlibat langsung dalam penulisan berita, bagian ini memiliki peran penting dalam pengembangan dan menjaga keberlangsungan perusahaan surat kabar berikut. Nah, kita masuk pada strukturnya. Yang pertama adalah manajer pemasaran. Nah, manajer pemasaran ini bertugas merancang strategi untuk meningkatkan penjualan surat kabar. Ia juga mengatur kegiatan promosi agar surat kabar lebih dikenal oleh masyarakat. Dan strategi pemasaran yang baik, jumlah pembaca dan pelanggan surat kabar dapat terus meningkat. Selanjutnya, di bawah pemasaran itu ada bagian iklan. Bagian iklan ini bertanggung jawab mencari klien atau pihak yang ingin memasang iklan di surat kabar. Iklan ini merupakan salah satu sumber pendapatan utama bagi perusahaan media cetak. Oleh karena itu, pada bagian ini berperan penting dalam menjaga hubungan kerjasama dengan berbagai perusahaan atau instansi yang memasang iklan. Selanjutnya kita masuk pada bagian keuangan. Bagian keuangan ini mengelola seluruh administrasi keuangan perusahaan. Tugasnya meliputi pencatatan pemasukan dan pengeluaran, pengelolaan anggaran, serta penggajian karyawan. Pengelolaan keuangan ini sangat penting agar perusahaan dapat berjalan secara stabil dan teratur. Selanjutnya, di bawahnya ada bagian pencetakan. Bagian pencetakan ini bertanggung jawab atas proses produksi fisik surat kabar. Mereka ini mengoperasikan mesin cetak untuk mencetak koran dalam jumlah besar sesuai dengan kebutuhan distribusi. Proses ini harus dilakukan dengan teliti agar cetakan jelas, rapi, dan siap untuk didistribusikan. Lalu di bawahnya masuk pada bagian distribusi. Bagian distribusi ini bertugas menyalurkan surat kabar yang telah dicetak kepada agen, toko, dan pelanggan. Mereka memastikan bahwa koran ini dapat sampai kepada tangan pembaca dengan tepat waktu setiap harinya. Distribusi yang baik sangat penting karena keterlambatan pengiriman koran dapat mengurangi minat pembaca terhadap koran tersebut. Nah, dapat kita simpulkan bahwa struktur organisasi ini terdiri dari dua bagian utama, yaitu bagian redaksi yang bertugas mengelola isi berita dan bagian non-redaksi yang bertugas mengelola bisnis serta operasional perusahaan. Kedua bagian ini merupakan bagian yang sangat penting dan saling bekerja sama agar surat kabar dapat terbit secara berkualitas dan sampai kepada masyarakat dengan tepat waktu. Nah, sekian saja yang saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Sampai jumpa.